harus banyak nonton, terutama film horor karena 50% film Indonesia horor. Kira-kira gitu kalau dari saya gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita sore ini gitu. Oke, mungkin saya buka pertanyaan. Mungkin ada, silakan Mas, ada yang bisa bantu. Selamat sore, terima kasih untuk ilmunya Bapak Ibu. Saya mau tanya, nama saya Andro, saya mau tanya pipeline ideal post production dalam sebuah film itu seperti apa? Jadi setelah produksi, ini file hasil footage nih langsung masuk editing kah atau gimana? Setelah itu color grading dan lain sebagainya seperti apa? Kemudian juga saya penasaran software yang dipakai untuk masing-masing post production itu apa saja gitu. Dan apakah misalnya khususnya untuk editing misal, apakah untuk satu film itu sama softwarenya dengan film-film yang lain? Itu, terima kasih. Baik, kita langsung jawab aja ya. Mungkin Kalau software yang paling penting Microsoft Excel karena buat bikin invoice. Oh iya benar. Saya punya kalau itu. budget duluan ya. Iya, invoice paling penting. Oke, gimana apa Mbak Alin? Apa Ya, aku duluan kali ya urutannya. Ya, kalau untuk workflow ya, kita ngomongin workflow berarti. Setelah syuting, file itu biasanya masuk ke ini apa namanya di IT. Di IT. Singkatan apa Mas Brian? Ya, itu. Di IT gitu. Nah, ada yang profesinya di IT, ada juga yang hanya sebagai loader, data wrangler ya, Brian ya, istilahnya ya. Oke, terima kasih. Itu dia akan mengcopy hasil mentransfer hasil syuting menjadi beberapa bagian seharusnya. Biasanya tugas di IT itu dia akan mengconvert data, ada yang untuk editing, ada yang untuk DOP, ada yang untuk sutradara dan produser. Gitu. Keperluannya juga beda-beda. Biasanya kalau yang untuk editing dia akan convert ke file yang lebih kecil dan emang mudah diaplikasikan di mesin editing. Nah, biasanya di masa praproduksi itu juga ngobrol tuh editor sama di IT sama DOP bertigaan nih. Itu untuk urusan workflow. Ntar lo syuting pakai apa, filenya apa, terus settingannya mau gimana gitu. Itu udah ngobrol dulu. Jadi nanti aku tinggal minta datanya dari si DIT ini gitu. Itu udah terconvert. Nah, nanti dari DIT file itu biasanya udah di-sync ya. Udah di-sync gitu. Habis itu masuk ke editing sama asisten itu dia akan bikin manajemen data dulu. Dia akan pisahin lagi kalau syuting tuh biasanya ada per day, per card itu dari DIT udah ada tuh biasanya. Day pertama berapa card, day kedua berapa card itu dia sangat rapi. Masuk ke asisten dia akan memindahkan dari data yang dari DIT tadi ke software editing gitu. Nanti di software editing kita bikin lagi pengelompokan per scene biasanya. Kalau aku tiap editor punya sistem kerja yang beda-beda. Kalau aku suka bikin folder per scene. Gak usah di rename per scene, shot berapa itu aja. Terus nanti ada folder project aku, timelinenya, nama timeline. Karena aku biasanya kalau ngedit tiap hari pasti aku akan duplikat. Gitu. Jadi gak aku pakai lagi tuh timeline yang aku kerja hari ini. Besok aku duplikat, aku pakai timeline yang baru. Karena in case ada hal yang sudah kita lakukan kemarin, ternyata apa yang kita lakukan hari ini, oh kayaknya enakan kemarin ya, kita masih punya kopiannya seperti itu. Nah nanti akan ada lagi folder di software aku itu, folder musik, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan editing sih gitu. Terus kalau untuk software, ketahuan jadul nih. Kalau softwarenya sih sebenarnya mengutip kata Mas Adi tadi bahwa tools cuman benda ya, inget cuman benda. Intinya adalah tapi udah harus upgrade dong. Mau update nih. Mas, kita mau pindah. Aku masih pakai Final Cut Pro 7 tapi akan pindah dalam waktu dekat ke Avid. Oh. Yes. Oke, setuju dong Mas? Setuju. Ya. Seperti itu. Gitu. Semoga paham kesulitannya menghadapi software lama gitu ya.
kami di belakangnya dia soalnya. Jadi kalau di sana softwarenya kuno, di sini susah setengah mati gitu. Ya oh iya sama itu tuh. Biasanya kan kita nih post pro nih. Kalau biasanya kita suka nyindir, aduh orang lapangan tuh suka semuanya apa-apa anak post. Nah tapi kadang kita yang di post sendiri terutama mungkin yang awal itu kan editor nih. Suka mungkin ada beberapa yang nggak mikirin temennya yang di belakang gitu. Nggak ngomongin editor film ya pasti mereka udah inilah lebih paham. Kalau yang baru-baru suka nggak mikirin teman-teman yang akan kerja di belakang gitu bahwa nanti akan ada teman-teman yang akan membereskan suara-suara, akan ada teman yang bekerja dengan data file untuk color grading dan CGI dan musik dan segala macam. Jadi kalau kita kerja emang harus secara manajerial filenya harus benar supaya nggak ngerepotin teman yang di belakang gitu. Gitu sih teman kira-kira. Itu kayak masa ya tadi kan ngeluh ini editornya pada kuno semuanya. Ya mungkin sekalian pesan sponsor nih, maksudnya enggak ini beneran, maksudnya salah satu prinsip profesionalisme kerja yang harus diusung di dunia kita ini adalah prinsip bahwa pekerjaan kita itu tidak boleh menyulitkan pekerjaan di proses berikutnya gitu ya. Ini tolong ditanamkan baik-baik bahwa apa yang kamu lakuin jangan sampai nyulitin pekerjaan yang di belakang. Kalau bisa memudahkan gitu. Terutama masalah decision point gitu. Jadi misalnya dia kalau bisa keputusan syuting sudah diputuskan pada waktu pre-pro gitu kan. Terus keputusan editing, kebutuhan editing sudah harus selesai pada waktu syuting gitu. Emang gitu rangkaiannya harus begitu gitu. Karena kolaborasi ya Mas ya. Ya karena kerja kolaborasi. Jangan nanti udah sampai editing, wah shotnya kurang, syuting lagi gitu ya. Itu nggak boleh. Maksudnya falsafah yang ditanamkan harus begitu gitu. Ini budaya yang belakangan ini juga mulai ditabrak dicuekin. gitu ya. Tertabrak. Udah picture lock, unlock lagi. Unlock. Setelah premier balik ke ruang mixing lagi ya itu tren belakangan ini begitu ya. Jadi ada contohnya. Waduh curhat lagi nanti ini. Jangan ngomongin orang, ngomongin masalahnya aja ya. Ya, jadi emang akibat efek samping dari teknologi digital adalah semua bisa dibongkar ulang, yaitu fatalnya di situ gitu ya. Jadi belakangan memang sering terjadi udah premier, wah kayaknya aku masih perlu mas ini revisi ini, waduh bisa kejadian itu ya gitu. Ya balik lagi ke prosedur tadi dari Mbak Alin udah jelas dari syuting biasanya di sync yang tadi dimaksud sinkronisasi adalah ketika syuting kan mesin video dan sound recorder terpisahkan ya. Nah proses penggabungannya ini zaman sekarang ini dilakukan oleh DIT. Nah ini prosesnya yang disebut sinkronisasi gitu ya. Jadi materi gambar dimasukin ke mesin software apa sih namanya softwarenya conform ya. Ya masukin Resolve lah gitu ya. Mesin materi suara dimasukin ke situ juga digabungin menjadi satu file yang sudah lengkap gambar dan suara baru mulai didistribusi untuk editing gitu. Jadi setelah diedit setelah proses editingnya selesai kita nyebutnya picture lock. Nah picture lock itu mulai materi picture lock semoga picture lock gitu ya. Picture lock 1, picture lock 2, picture lock 3. Semoga namanya picture lock gitu. Agak lock, semi lock. Nah itu mulai disebar, jadi setelah picture lock ini selesai semua sebar ke sound post, ke musik, ke online, ke CGI, semua materi kerja kita kerja paralel di situ. Jadi nanti urutannya setelah CGI selesai dikirim ke online, musik selesai dikirim ke kami ke sound post gitu ya. Terus sound selesai, gambar selesai dikirim ke kami untuk referensi karena kami harus ngecek semua sinkronisasi lip sync. Terus kita juga harus ngecek kelengkapan karena apa yang dilakukan Mas Gaga kadang belum terjadi waktu di gambar yang kita terima tiba-tiba kok ada adegan ini gitu, nggak ada suaranya gitu kan. Jadi harus kita harus terima gambar terakhir dari online sebelum kita bisa master final suara gitu.
Jadi master suara selesai, gambar juga dirender. Kita kalau ini kepentingan rilis ke sinema ya, kita kirim materinya ke online gambar, mereka akan nempel materinya, terus di render menjadi format yang namanya DCP, DCP ya mas? Iya, Digital Cinema Package ya, yaitu satu file itu, kemudian secara prinsip, secara teknis sih harus di-encrypt lagi ya, untuk menjaga supaya nggak bisa dibajak itu di-encrypt, baru masuk ke servernya bioskop gitu. Diduplikasi terus dikasih di-encrypt, baru disebarin ke bioskop. Nah kalau setelah online ini juga bisa dibuat versi turunannya, misalnya mau buat consumer release, buat DVD, Blu-ray, segala macam itu setelah dijadiin satu itu tadi. Baru di formatting untuk berbagai format delivery gitu ya mas. Kalau software dari saya, dari sound kita pakai sebenarnya bebas. Maksudnya saya nggak mengencourage orang untuk ngikutin cara yang terjadi, yang umum gitu ya. Maksudnya banyak software yang bisa, sekarang udah bisa untuk sound, termasuk DaVinci Resolve ini salah satu software yang komplit banget, jadi bisa ngedit, bisa grading, bisa nge-mix gitu ya. Terus ada Steinberg Nuendo kalau buat sound, ada Pyramix namanya. Tapi kalau kami yang di industri yang memang banyak dipakai di seluruh dunia itu Avid Pro Tools mereknya. Nah, saya enggak masalah kalau orang pakai apapun. Kalau mereka mau menyelesaikannya untuk urusannya sendiri, nggak apa-apa pakai pekerjaan masing-masing. Tapi kalau akan dilanjutkan prosesnya dengan tempat yang lain, itu harus dipastikan dulu bahwa bisa translate dengan baik gitu ya. Nggak selamanya software bisa ngobrol dengan baik. Misalnya kami ada kesulitan kalau otomatis kalau kayak kalau software editingnya Mbak Alin pakai Avid, apa namanya? Avid? Enggak, kalau Avid apa namanya? Media Composer. Kalau Media Composer dengan Avid Pro Tools sudah satu keluarga gitu. Kalau Final Cut Pro juga prinsipnya gampang, dia mengekspor OMF gitu. Kita sempat ada kesulitan dengan Adobe Premiere gitu. Adobe Premiere sulit sekali untuk ngekspor ke OMF gitu ya. Dia harus ditranslate dulu pakai Resolve atau pakai apa gitu. Jadi tolong dipikirkan prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai software yang tidak sama dengan yang dipakai di proses berikutnya, diobrolin dulu gitu. Apa ya tahapannya harus dilakukan gitu. Kalau yang lain, Mas Adi? Saya boleh tambahkan. Kalau misalnya tadi Mbak Alin udah dijelaskan dari produksi, terus ke pasca produksi. Nah biasanya sih kalau menurut saya, biasanya di IT atau production house udah seragam tuh pasti harddisknya, Western Digital atau apapun. Tapi saya cuma di Prodigy kita pakai semuanya Linux system. Sampai NAS, network sistemnya semuanya Linux. Kita grading kita punya Basslight, tapi kita punya Resolve juga. Terus kita punya Flame kita ada 2. Nah semuanya hampir Linux system. Cuman ya kembali lagi sebenarnya pas di produksi. Semuanya tuh pukul rata semuanya. Semuanya harus pakai Resolve Light, bikin data semua pakai Resolve Light. Kalau pas grading di Basslight itu berbeda sistem sebenarnya. Jangan dipukul rata kalau menurut saya sih. Kalau saya sih pribadi, kalau saya kasih contoh misalnya ada orang, saya kerja dari sutradara, dia sebagai editing, dia kerja pakai FCPX, semuanya kalau di kita semuanya pakai Resolve Light. Katanya menggampangkan, tapi sebenarnya itu memperumit kita kalau saya pribadi karena saya punya Linux system. Tapi karena kita punya Resolve sebenarnya sih nggak ada masalah, cuman yang saya bingung adalah pas kita masuk ke mesin online. Buat kayak tim CGI saya dan apapun, jadi wah ini harddisk harus semuanya Thunderbolt, sedangkan punya saya ada ISATA-nya, sedangkan menurut saya ISATA lebih stabil dan lebih bagus. Tapi ya, kalau Thunderbolt itu Mac punya lah menurut saya. Tapi kembali lagi, ya itu menurut saya sometimes di IT ini misalnya dari FCP nggak bisa kebaca nih, pasti semuanya melempar kalau ke grading ke Resolve Light.
Ya maksudnya yang gratisnya ya, maksudnya gitu. Kalau saya sih sebenarnya saya setuju dengan Mas Yoyo bilang tadi, semuanya harus ada komunikasi pas produksi. Jadi kalau kita pikir kadang-kadang kita jadi maksudnya pas produksi ke produksi gue di pos sana gue gak ada masalah gitu. Gue bilang iya saya bisa lakuin. Cuman masalahnya ini kita grading di Baselight. Nah Baselight itu sistemnya sangat jauh berbeda dengan Resolve. Resolve semuanya kan software based. Saya kan Baselight itu dari Film Light Company itu ada hardware base, ada flame juga hardware base semuanya. Kecuali kita ada satu flame ya, ada itu software base. Jadi giliran hardware base semuanya itu sistem yang dari software base itu semuanya kadang-kadang nggak bisa kebaca. Karena kalau hardware base misalnya satu kodek. Sedangkan kalau software base kodek ini yang terbaru beta disikat aja terus semuanya gitu. Kadang-kadang yang terbaru semua yang kalau pas diproduksi coba ini aja. Padahal itu belum stabil gitu loh. Tapi udah bilang tempat sana bisa. Nah itu yang harus sebenarnya di-clearkan buat diproduksi gitu loh. Jadi dia bilang wah nih gue bisa nih gini. Jadi maksud saya jangan yang ngetren. Yang maksudnya ini ada kodek ini baru ini dilakuin. Menurut saya kenapa saya lebih setuju dengan hardware base. Hardware base itu emang pasti gitu loh. Misalnya kalau waktu ada produksi, saya bilang sama ada satu rental equipment, saya bilang ada pertama kali Red Helium 8K. Dan director itu mau kerja di Baselight. Karena saya kerja di Baselight, dia bilang lu mau di Resolve atau di Baselight. Dia bilang gua Baselight aja oke. Terus saya jujur bilang sama mereka, saya belum bisa baca Red Helium. Karena Baselight itu dia harus ada SDK-nya, Serial Development Kit. Jadi harus connecting, harus antara itu. Nah kalau misalnya Resolve Light semua itu beta version. Jadi bisa kadang-kadang bisa kebaca, kadang enggak gitu loh. Tapi misalnya, nah kalau menurut saya, saya bilang, saya setuju adalah harus ada dari produksi ke pasca produksi harus berbicara gitu loh. Jadi biar enak, terus masalah hard disk. Kalau saya pribadi saya lebih suka iSATA gitu loh semuanya. Tapi kan pasti kan kembali lagi nominal pasti ya harganya ya. Harddisknya pasti lebih mahal dibandingkan Thunderbolt. Saya kalau di mesin saya pakai iSATA itu bisa grading di harddisk dan itu stabil mau dengan file yang sebesar apapun saya bisa beranikan diri gitu loh. Cuman karena orang semuanya langsung pakai Resolve Light atau apapun semua pukul rata. Itu sih. Oke, masalah kebiasaan jadinya. Baik, Mas Gaga apa softwarenya yang? Gimana ya, orang-orangnya mungkin ya harus agak kutu buku gitu ya mungkin. Nah itu yang akhirnya seringkali mungkin di film Indonesia, kenapa kurang bagus atau gimana ya karena. Jadi kayak merasa menjudging gitu loh, wah ini gue benar. Kita ganti dengan musisi yang benar-benar memainkan. Nah itu UUD juga, ujung-ujungnya duit.